lagi sama aku Rifani Munawar, tentunya di channel aku Rifani Munawar ya. Kali ini Rifani bakalan ngebahas tentang konten anak rantau part 6. Bahasanya yaitu adalah apa yang Aceh punya dan daerah lain nggak punya. Ini cukup menarik teman-teman karena nggak semua orang tahu ini ya. Jadi Rifani pingin ngasih informasi bahwa banyak sesuatu yang di Aceh ini yang patut dieksplor dan patut diketahui. Jadi kalau penasaran, tonton vlognya sampai akhir. Dan tentunya Rifani ingetin jangan lupa subscribe, like, komen, juga share. Dan follow Instagram aku Rifani Munawar. Langsung ke bahasan guys. Jadi yang Aceh punya dan daerah lain nggak punya. Yang pertama yaitu adalah Aceh memiliki pesawat pertama yang ada di Indonesia. Wow, keren ya. Jadi pesawat ini adalah pesawat Dakota RI-001 Selawah. Kenapa sih dinamakan Selawah? Karena pesawat ini adalah pesawat yang disumbangkan oleh masyarakat Aceh kepada pemerintahan Indonesia untuk membantu pemerintahan Indonesia dalam perjalanan memerdekakan negara Indonesia ini. Wah, luar biasa banget ya. Dan pesawat Dakota 001 Selawah ini adalah pelopor perniagaan dalam bidang pesawat yaitu Indonesia Airlines. Jadi patut berbangga gitu ya jadi orang Aceh karena pesawat pertama kali yang dimiliki oleh Indonesia itu adalah hasil sumbangan dari rakyat Aceh dan itu membantu Indonesia dan memberikan jasa besar dalam pembangunan negara Indonesia. Yeay, keren kan guys? Yang kedua yaitu adalah Emas Monas yang sekarang bertengger di Jakarta. Gitu ya kalau entah dari mana ya kalau teman-teman gue itu ngomong Jakarta itu Jakarta, di mana di Jakarta gitu kan. Gitu kayak orang Banda Aceh bilangnya apa sih Banda Aceh tuh jadi apa gitu, komen di bawah ya. Jadi Emas Monas yang sekarang bertengger di Jakarta, penyumbang terbesarnya itu adalah orang asli Aceh yang bernama Teuku Markam. Dia lahir tahun 1925 dan asli anak Aceh atau putra Aceh gitu ya. Dia asli dan lahir di Panton Labu, Aceh gitu. Jadi patut berbangga ya yang jadi orang Aceh gitu ya karena jasa-jasa dari para leluhur, bukan para leluhur ya. Jadi jasa-jasa bukan hanya dari pahlawannya aja gitu, tapi dari masyarakat Aceh juga sudah mampu untuk membantu pembangunan Indonesia pada zaman dulu gitu. Keren kan guys? Kalian baru tahu nggak? Ih, pasti baru tahu ya kan? Makanya subscribe dulu channel aku biar banyak pengetahuan-pengetahuan tentang Aceh yang aku bagiin ke kalian. Yang ketiga ya. Yang ketiga ini lebih ke aturan ekonomi yang berjalan di Aceh. Di sini semua bank nggak ada bank konvensional. Dan kemarin-kemarin ada sih, tapi maksudnya dulu-dulu ada bank konvensional. Tapi saat ini pemerintah Aceh mewajibkan semua bank beralih kepada bank syariah. Jadi harus memakai aturan syariat Islam. Itulah perekonomian yang berjalan di Aceh. Perdagangan, wirausaha segala macam harus menggunakan syariat Islam. Terbukti dari bank-bank yang tadinya konvensional itu dirubah menjadi bank-bank syariah gitu say. Lanjut, berarti perekonomian Aceh berjalan yaitu harus sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, ini lebih ke kehidupan beremaja lainnya. Kehidupan beremaja lainnya sih say. Jadi di sini itu yang bukan muhrim itu nggak boleh deket-deketan gitu guys. Dari nonton konser itu dipisah cewek sama cowok gitu. Jadi kan kalau di kita gitu ya, kalau di aku sendiri kalau nonton konser ya udah nonton konser aja, cewek cowok mau gabung juga nggak masalah. Kalau di Aceh ini nggak boleh say, jadi harus dipisah cewek sebelah kiri, cowok sebelah kanan. Begitupun juga di pesta atau di tempat nikahan. Di tempat nikahan itu cewek sama cowok itu parasmanannya dipisah. Parasmanan itu makan ya.
prasmananya itu dipisah cewek atau cowok. Itu mau suami istri pun tetap harus dipisah gitu, cewek sama cowok gitu. Kalau di kita ya udah bereng aja gitu ya, makan aja kayak gitu. Tapi kalau di sini enggak guys, dipisah. Selanjutnya ya. Oh iya, maka dari itu di sini tuh nggak ada bioskop karena mungkin menurut pemerintahan Aceh atau menurut pemerintah Aceh bioskop itu tidak ada faedahnya untuk masyarakat Aceh gitu, dan tentunya mungkin karena mungkin digabung juga ya. Tapi bisa juga sih sebenarnya menurut aku dipisah kayak gitu. Tapi ya tetap aja film-film itu ya mungkin yang nggak bagus dan nggak baik itu takutnya nggak sesuai syariat Islam aja gitu ya. Jadi nggak ada bioskop di Aceh. Tapi ada kabar-kabar bakal ada sih, tapi nggak tahu juga ya saya. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah orang Aceh ini jago banget makan kuah pakai tangan, say. Kok ini dimasukin? Iya jago ya. Jadi dulu pas waktu pertama gue ke Aceh, gue heran temen gue makan kuahnya pakai tangan dan dia itu jago banget makan kuah pakai tangan. Gue nyobain makan kuah pakai tangan, tapi nggak bisa, nasinya nggak masuk ke mulut gue gitu guys, karena mungkin kebiasaan kalau orang Sunda itu makannya itu nggak pernah pakai kuah. Jadi maksudnya orang Sunda itu makan kayak telur nggak berkuah gitu, tapi kebanyakan di Aceh itu makan kalau nggak pakai kuah itu nggak berasa gitu. Nah selama gue 7 tahun di Aceh, dulu sih gue masih makan yang garing-garing gitu guys. Jadi biasanya dulu kalau gue tuh makan kering-kering itu udah biasa, tapi semenjak 7 tahun di Aceh, gue sekarang makan harus ada basah-basah dikit gitu, kayak seret banget gitu di tenggorokan gue. Kalau nggak ada makan pakai kuah itu seret banget gitu guys. Jadi itu adalah keunikan ya, salah satu keunikan. Temen gue tuh jago banget gitu makan kuah pakai tangan. Itu salah satu keunikan yang gue masukin ya. Itu menurut gue saya. Kalau menurut kalian enggak ya udah nggak apa-apa ya. Itu kan pendapat gue. Lu so mantep bego, gue mah mantep. Tanya orang-orang gue mantep, gue mantep gak? Mantep. Oh, so mantep. Lanjut gaknya guys, ya abu. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih ini bibir? Aduh, aku lagi sakit gigi guys. Jadi ya kan guys, keceletan ngomongnya guys. Mohon dimaklumi. Jadi guys, selanjutnya itu adalah hukuman cambuk bagi pelaku mesum ya di Aceh. Sebenarnya bukan pelaku mesum aja sih, cuman Rifani nggak mau salah-salah ya. Yang Rifani ketahui aja, yang Rifani terangin. Nanti informasinya akan Rifani kupas tuntas di satu segmen aja atau di satu konten aja tentang Qonun Jinayat. Jadi ya teman-teman, di sini itu pelaku mesum misal berdua-duaan melakukan hubungan suami istri, hubungan suami istri terus berdua-duaan bukan muhrim, itu bakalan dikenain hukum cambuk. Dan hukum cambuknya itu dilakuin di masjid besar yang ada di daerah tersebut gitu, dan itu ditonton oleh banyak orang gitu, dan itu dilakukan secara terbuka dan secara umum. Ini sih sebenarnya sempat menjadi kontroversi ya. Jadi ada yang pro dan ada yang kontra tentang hukuman cambuk ini. Katanya melanggar hak asasi manusia sih menurut menurut pakar-pakar HAM. Tapi menurut Rifani sendiri, Aceh kan memiliki otonomi khusus, yaitu diberikan kebebasan untuk memakai hukum atau memakai pedoman syariat Islam. Jadi kalau misalkan emang kalian gak mau dicambuk atau nggak mau melakukan atau nggak mau menuruti aturan-aturan yang ada di Aceh, silahkan gitu. Aceh juga nggak memaksa untuk kalian tetap stay di Aceh. Menurut gue sih gitu. Yang menjadi melanggar hak asasi manusia itu ketika pemerintah itu memaksa, misalkan ya, gue nggak mau nih tinggal di Aceh, terus pemerintah Aceh tuh memaksa gitu, kamu tuh harus tinggal di Aceh gitu. Nah itu melakukan pelanggaran hukum kayak gitu ya. Tapi pelanggaran hak asasi manusia. Tapi kan ini berbeda. Ini adalah penerapan sebuah aturan. Jadi jika aturan itu ya kalian gak sukai, ya udah kalian keluar. Seperti sekolah halnya. Kalau misalkan kalian gak suka, ya udah kalian gak usah sekolah di tempat itu. Ya udah kalian nyari sekolah lain yang menurut kalian sesuai. Gitu aja sih menurut gue ya. Menurut gue, kalau menurut kalian beda ya udah nggak apa-apa. Jangan jadi berantem. Oke, perbedaan itu indah. Lanjut ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini itu ketahuan nih, kegap nih sama masyarakat nih. Ini pernah kejadian juga ya bukan di tempat gue ya, di lingkungan gue pernah kejadian juga gitu ya kan, ketahuan gitu dia melakukan kegap gitu, sedang melakukan ya gitu-gitulah ya,
di sebuah kamar gitu. Nah itu tuh bukan gak langsung diserahin ke WH cuy, tapi diarak dulu tuh di situ, terus dimandiin sama air kolomberan atau enggak air kotor yang ada di sungai itu, air kolomberan lah ya, itu dimandiin kayak gitu nih videonya nih ada. Ami. Mano. Shulau. Ya kan, nah itu adalah adat istiadat atau budaya sih, menurut aku lebih ke kebiasaan gitu. Kalau misalkan ada yang terjadi hal seperti itu ya udah dilakuin seperti itu gitu say gitu ya kan. Jadi hati-hati aja lah ya, jangan sampai mesum di Aceh. Kalau ketahuan mesum di Aceh, habis mampus sudah sama polisi syariah yang ada di Aceh. Bahasan selanjutnya yaitu adalah alkohol dan alat kontrasepsi tidak dijual secara terang-terangan. Jadi guys, kalau misalkan kalian ke si Indo sama si Alfa ya, atau misalkan ke swalayan-swalayan lainnya, biasanya kita kalau di kota-kota besar lainnya yang gak bersyariat Islam itu, kita melihat mereka itu menjual secara nyata, terpang-pang, manjalita, uye-uye di depan kasir, ya kan guys, gitu ya kan. Tapi kalau misalkan di Aceh sendiri itu nggak boleh say, itu diumpetin, nggak boleh kelihatan. Jadi kalau misalkan mau beli yang kayak gitu tuh, si emasnya itu harus ngomong dulu ke kasirnya, saya mau beli kayak gitu. Apalagi alkohol itu nggak ada guys ya, bukan diumpetin lagi, tapi nggak ada, nggak boleh. Kalau sampai ketahuan ada yang berdagang alkohol di sini, wah langsung mampus lah ya itu sama polisi syariah gitu ya guys ya. Dan yang terakhir nih ya, sebenarnya banyak banget sih yang ada di Aceh dan yang nggak ada di daerah lain, tapi ini karena terlalu panjang gitu ya guys ya, jadi gue rangkum aja sampai berapa ya, 15 opsi ya. Jadi yang terakhir itu adalah perayaan hari besar Islam di Aceh seperti Maulid Nabi Muhammad, itu dirayakan secara heboh gitu guys, jadi meriah banget gitu. Terkhusus misalkan kayak perayaan Maulid Nabi itu sampai 6 bulan gitu. Jadi di rumah-rumah itu menyiapkan kayak makanan banyak gitu, pengajian kayak gitu, terus ngundang-ngundang tetangga dan makan di situ. Dan perayaannya itu selama 6 bulan berturut-turut itu di setiap rumah tuh selalu aja ada yang ngadain yang namanya Maulid Nabi. Nah ini gue kenyang nih, gue kenyang sama 6 bulan makan tempat orang gitu guys gitu ya. Jadi kan orang Aceh patut berbangga menjadi orang Aceh gitu ya, dari mulai kemerdekaan, dari mulai rakyat-rakyatnya dan pahlawan-pahlawannya semua berjuang gitu untuk kemerdekaan Indonesia kayak gitu, dan memiliki sumbangsi besar untuk kemajuan negara Indonesia. Jadi kalian harus berbangga menjadi warga dan masyarakat Aceh gitu guys. Semoga informasi dari aku menghibur dan tentunya menambah wawasan kalian. Terima kasih banyak udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di semua sosial media kalian, dan jangan lupa follow akun Instagram aku Rifani Munawar ya. Terima kasih banyak buat atensi kalian atas video aku ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, boleh di komen dan dikritik di bawah ya di kolom komen ya. Oke, Rifani pamit. Nantikan video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.